Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababa linnadhiri liwajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini kita ingin kembali membaca dokumen yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Al-Ghazali, juga oleh pakar hadis abad ke-8 Hijriah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka semua mengutip hadis Rasulullah SAW yang kita kasih nama tema malam hari ini, memahami, menggali mutiara dalam diri kita. Memahami dan menggali mutiara dalam diri kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, arba'atu jawahiro fi jismi bani adama. Ada 4 mutiara dalam diri anak cucu Adam, kita semua. Akan tetapi hati-hati, keempat keistimewaan ini, mutiara ini akan hilang, lenyap, tidak bermakna manakala hadir dalam diri kita 4 jenis yang lainnya. Mana keempat mutiara itu? 1, akal. 2, agama, adin. 3, al-haya, punya rasa malu. Wa amal solih, amal soleh. Baik. Yang pertama adalah apa? Perhatikan, ini sebagian penjelasan yang kita ketahui. Kita diwajibkan ibadah kepada Allah karena kita berakal. Karena salah satu syarat ibadah itu harus berakal. Jadi kalau kita tidak mau ibadah, sederhana jawabannya, cukup jadi gelok, selesai. Maka selama kita berakal, selama itu kita diwajibkan beribadah. Ada 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini sebagai jawaban kalau ada orang mengatakan kami belum dapat hidayah. Catat, 100% bohong. Karena hidayah itu ada 5. 1, namanya hidayatul goriziyah, insting, diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Yang kedua namanya hidayatul hisiyah, hidayah panca indera. Inna sam'a wal absor wal fu'ad. Ketika kita membaca awal-awal Al-Baqarah ayat ke-6 ayat ke-7, Allah masih tahu kepada kita, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun adim. Jadi panca indera ini adalah radar untuk menangkap isyarat dan petunjuk Allah. Nah, memasuki level ketiga, ini khususiah manusia, namanya hidayatul akliyah, hidayah akal ya. Nah, yang keempat namanya hidayatul diniyah. Akal ini hebat, luar biasa. Bahkan kita menyaksikan hari ini perkembangan sains, teknologi, telekomunikasi begitu dahsyat, luar biasa. Bahkan seringkali akal ini di luar ekspektasi kita. Nah, agar benar maka perlu dipandu oleh wahyu, itu agama. Yang kelima namanya hidayatut taufik. Jadi yang benar itu hidayatut taufik. Poinnya,
akal itu hidayah Allah. Maka kita dilarang mabuk, kita dilarang merusak akal karena merusak hidayah Allah. Ya, masih tentang akal. Kita ini manusia ciptaan Allah, makhluk Allah yang memiliki dua fungsi. Satu, kedudukannya sebagai khalifah, fungsinya khilafah. Al-Baqarah ayat 30. Idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu kedudukan, fungsinya khilafah. Apa khilafah? Khilafah itu fungsinya menata, mengkreasi, mengorkestrasi dunia ini agar tertata secara harmoni. Itu fungsi khilafah. Yang kedua, kedudukan kita ini sebagai Abdullah, fungsinya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita orang tua, pastikan kita menitipkan anak kita, cucu kita sekolah yang mampu menjaga akalnya, bukan hanya kecerdasan saja. Dan ingat, akal bukan otak, karena otak itu diberikan kepada hewan, tuh juga ada otaknya, bukan di situ akal. Sehingga Ibnu Hajar menulis akal itu adalah al-jawahiru ruhaniyatun mu'allaqon bidismi bani Adam. Jadi akal adalah mutiara yang sifatnya ruhaniyah yang dititipkan kepada manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, mutiara itu adalah agama, din. Apa itu din? Sederhana aja lah. Din itu satu akar kata dari kata dain. Hurufnya 3, da, ya, nun. Dinun dikasrahkan. Maka di akhirat kelak kita pun akan ditanya soal ini. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Kalau dibaca fathah, dainun itu utang. Artinya apa? Bahwa agama mengajarkan kepada kita, intinya supaya kita tahu diri, tahu berterima kasih. Maka Rasulullah yang sudah mendapat jaminan keselamatan, kunci surga sudah di tangan, tiket surga sudah digenggam, ibadahnya luar biasa. Apa yang diinginkannya? Abdan syakur, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, tahu berterima kasih. Yang ketiga, mutiara itu adalah al-haya, punya rasa malu. Lihat hurufnya dari pendekatan semantiknya aja ini. Haya, ha, iya, malu. Ha, iya, tapi dipatahkan, domahkan. Hayun, artinya hidup. Mananya apa? Kalau orang sudah kehilangan rasa malu, hakikatnya dia sudah tidak hidup. Kalau berbuat dolim, berbuat dosa, berbuat aniaya, berbuat korupsi, serong dalam rumah tangga, apa itu nggak malu? Malu lah, semua juga malu dirinya, malu keluarganya, anak istrinya, lingkungannya malu. Kenapa dilakukan? Hakikatnya dia sudah tidak hidup hatinya. Ini yang kita rasakan dan kita saksikan hari ini. Kenapa masih bisa berjamaah melakukan dosa itu sistematis begitu? Pada hakikatnya karena sudah tidak hidup. Ya. Yang terakhir, maka oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk yang memiliki rasa malu berbuat maksiat kepada Allah. Yang terakhir adalah amal soleh. Apa amal soleh itu? Amalan yang dicintai oleh Allah, baik ucapan, perbuatan, lahir maupun batin. Amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Bagaimana caranya? Subhanallah, itu 3 modalnya supaya semua yang kita lakukan bernilai amal soleh. 1, didasari dengan iman. Yang kedua, dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Konkretnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa ciri ikhlas?
Satu, disiplin ibadah. Yang kedua, istiqomah, konsisten. Sehingga Nabi menyebutnya khairul amal, afdalul amal, ahabbul amal. Amal yang paling baik, amal yang paling utama, amal yang paling dicintai. Adwamuha wa in qala, sedikit tapi kontinu gitu. Ya. Yang ketiga, ciri orang ikhlas itu karomah. Apa karomah itu? Siapapun dimuliakannya. Yang keempat adalah tawadu, rendah hati. Ini ciri orang ikhlas, tidak merasa paling hebat. Ya. Yang terakhir, dalam konteks-konteks sosial, ciri orang ikhlas itu adalah jujur. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah yang Maha Kuasa, Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita, dan Allah mempantaskan kita mampu menjaga keajegan akal kita, menguatkan agama kita, menghadirkan rasa malu berbuat maksiat kepada Allah, dan Allah jadikan semua kebaikan kita bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum tadakkarun, la'allakum turhamun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, keempat mutiara itu hilang tanpa makna apabila hadir dalam diri kita 4 poin. Pertama, akal hilang apabila kita mudah marah. Fal-ghadabu yujadul akal, bahwa marah akan menghilangkan akal. Yang kedua, hilang agama kita apabila hadir dalam diri kita sifat hasud. Maka pembunuhan pertama dalam sejarah kehidupan manusia yaitu karena hasud. Yang ketiga, hilang rasa malu apabila hadir dalam diri kita yaitu al-matmu, serakah. Keserakahan akan menghilangkan rasa malu kita. Dan yang terakhir, amal soleh itu akan hilang apabila dalam diri kita ada sifat namimah, gibah. Apa gibah? Menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya dan terbukti kejelekan itu benar. Kalau yang diceritakan kejelekan di belakangnya dan kejelekannya tidak terbukti benar, itu namanya fitnah. Apabila menyampaikan kejelekan di hadapannya, itu namanya caci maki. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalan husnul khotimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma ftah alaina babal khair wa bal barakah wa babal nikmah wa babal rizki wa bal quwati wa bal sihati wa bal salamah wa bal jannah. Allahumma gfir lana dunubana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafiru dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum.